Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Ayam yang kusembelih ternyata itu anakku. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Tepat tahun 1995, sebut saja di sini namanya Pak Sanusi. Di tahun itu, masalah ekonomi menjadi faktor yang menentukan pola pikir atau sudut pandang tentang kehidupan bagi setiap orang. Banyak orang yang tak bisa berpikir panjang, sampai akhirnya terjerumus ke sebuah lembah kesesatan karena dukungan keadaan. Nah, pada tahun 1999, di ibu kota ada demo besar-besaran saat penurunan era baru ke era demokrasi. Pak Sanusi saat itu berada di Jakarta. Beliau merintis usaha di sana. Namun karena adanya demo itu, usaha yang ia miliki kacau balau. Hampir setiap ruko yang dia punya hancur tanpa sisa. Sebuah ujian berat bagi Pak Sanusi yang membuat dia harus merelakan kalau usahanya itu benar-benar hancur tanpa sisa. Alhamdulillahnya, dia masih diberi keselamatan dari amukan demo yang begitu luar biasa. Mau tak mau, Pak Sanusi dan keluarganya harus kembali ke kampung halaman tanpa sedikit pun uang yang ia bawa. Ketika sampai di kampung, Pak Sanusi benar-benar terpuruk. Aset-aset yang dimilikinya itu berada di ruko. Tak satu pun yang dapat ia bawa. Sampai ketiga anaknya harus merasakan dampaknya, yaitu harus putus sekolah. Tak terbayangkan bagaimana keadaan Pak Sanusi waktu itu. Jakarta, tempat di mana ia merintis usahanya dari nol sampai sukses, tapi hilang dalam waktu sekejap. Semenjak keluarga Pak Sanusi pulang ke kampung, hampir 1 tahunan anak-anaknya tak melanjutkan pendidikan. Lantaran mengurus surat pindahan dari Jakarta ke kampung membutuhkan biaya yang tak sedikit. Pak Sanusi pun harus pikir otak bagaimana caranya agar keluarganya ini bisa bertahan hidup. Skill yang dia miliki ini di bidang dagang. Sementara di kampung halamannya, usaha penduk dagang ini tidak mudah. Apalagi lingkungan tani. Waktu itu orang tuanya Pak Sanusi untuk membantunya di sawah. Namun Pak Sanusi tidak mau menggarap sawah milik orang tuanya. Tapi karena keadaan yang memaksa, sampai akhirnya Pak Sanusi merasakan bagaimana rasanya kerja di sawah. Sampai 1 tahun lamanya, hasil yang diperoleh pun pas-pasan untuk makan di setiap harinya. Pak Sanusi benar-benar sudah putus asa. Kalau aku kayak gini terus, bagaimana nasib masa depan anak-anakku? Ya, kalau makan memang gak kurang, tapi bukan cuma makan saja yang kami butuhkan. Pak Sanusi ngelamun sendiri. Bayangin bagaimana masa depan anaknya kalau dia seperti ini terus. Sampai akhirnya satu lamunan itu membentuk sebuah pikiran. Ketika dia melihat pohon besar di sebuah area sawah tersebut, mungkin yang namanya pesugihan itu benar-benar ada, pikir Pak Sanusi. Apa kiranya aku itu ke sana saja? Coba aja lah, daripada aku kayak gini terus. Capek. Pak Sanusi pun nanya ke beberapa warga sekitar. Pak, itu pohon besar itu ada penunggunya enggak? Yang namanya pohon besar pasti ada penunggunya Sanusi, dimanapun tempat. Apalagi tempat angker kayak gitu, sudah pasti ada. Cuma di sini ada kuncinya. Kamu harus hati-hati. Kuncinya siapa, Pak? Pak Wajo. Dia kunci di tempat itu. Memang kenapa, Pak? Kok dikasih kunci? Padahal kan cuma pohon besar kayak gitu. Jangan sembarangan, Sanusi. Kamu kan warga di sini, tapi kamu nggak tahu kalau tempat itu biasa digunakan untuk ritual. Sudah banyak orang luar yang ke situ untuk melakukan ritual
agar dikasih rezeki dan menjadi orang sukses. Wah, yang benar Pak. Iya, kabar itu dari beberapa orang. Lebih lengkapnya, kamu tanya aja ke Pak Wajo. Tapi kalau warga di sini tidak terlalu yakin, karena kita berharapnya pokoknya sawah kita lancar dan dapat panen bagus. Udah itu saja. Soalnya warga kamu sini kan petani semua. Pak Sanusi yang mendengar cerita dari warga itu semakin tertarik ke tempat angker itu. Nah, waktu dia pulang dari sawah sekitar jam 4:30 sore, dia bertemu bapaknya. Pak, apa benar Pak Wajo itu kunci di tempat angker itu? Iya, memangnya kenapa? Nah, apa benar sih kalau di sana itu katanya bisa menjadi orang sukses? Itu benar Pak. Iya, memang banyak orang luar datang ke sini. Ya lewatnya Pak Wajo. Dia kan kunci di sini. Ya Bapak sendiri juga paham siapa Pak Wajo. Dia juga pernah cerita ke Bapak kalau orang luar ke sini mau nyari pesugihan, bilang aja ke Pak Wajo. Tapi tidak semua bisa sukses. Ada yang gagal dan ada yang gila. Bahkan ada kabar kalau sepulangnya dari situ, satu rombongan mati semua karena kecelakaan. Ya mungkin kalau pas dikasih rezeki sama penunggu itu, ya membuahkan hasil. Tapi kalau enggak, ya akan bertambah buruk ke kita. Jadi enggak semua bisa ya Pak? Iya, semua enggak bisa. Bentar. Kamu nanya tempat angker itu, maksudnya apa Sanusi? Tanya bapaknya. Tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman di sawah. Terus saya ngelamun, ngeliatin tempat itu. Kok tempatnya angker banget. Di sana memang angker. Jangan sekali-sekali ya kamu ke sana. Iya Pak. Walaupun sudah diperingati sama bapaknya untuk jangan sekali-sekali ke sana, Pak Sanusi ngeyel. Pak Sanusi memang udah ada niat mau ke tempat angker itu. Tanpa sepengetahuan dari bapaknya, Pak Sanusi ketemu Pak Wajo. Saya Sanusi Pak, anaknya Pak Wardi. Oh, kamu Sanusi. Gimana kabarnya di kota? Sudah hancur Pak. Loh, hancur gimana? Ya kemarin Bapak kan tahu, setahun yang lalu ada demo besar-besaran. Terus ruko saya kebakar Pak. Habis semuanya. Aduh leh, ya sabar ya. Terus ini ngomong-ngomong ada apa toh? Tumben-tumbennya kamu kesini. Kamu udah lama pulang, tapi baru mampir ke rumah Simba. Ada apa ini? Gini Mbah, saya memang jarang keluar Mbah. Udah putus asa saya. Benar-benar pusing. Keadaan saya sekarang kayak gini. Anak-anak saya pun tak melanjutkan sekolah. Belum lagi kebutuhan semakin banyak. Saya kesini mau ngomong serius sama Simba. Apa benar Simba? Di sana ada tempat keramat yang bisa mendatangkan kekayaan. Ya benar. Mbak sendiri juru kuncinya. Kira-kira kalau saya ke situ bisa sukses nggak Mbak? Tergantung tujuanmu itu apa. Ya syukur-syukur saya dapat rezeki Mbah. Saya kepingin merubah nasib Mbah. Masa saya harus jadi petani terus? Kasihan anak saya tak bisa melanjutkan sekolahnya. Gimana nanti masa depannya? Makanya saya kesini. Ya syukur-syukur saya dapat petunjuk dari tempat itu. Ya udah gini aja. Kalau kamu pengen dapat petunjuk, nanti Mbak kasih tahu tata caranya untuk bisa ke sana. Beneran Mbah? Mau dikasih tahu?
Iya, tapi sebelumnya bapak kamu tahu nggak? Soalnya Mbah takut sama bapak kamu. Takut kenapa, Mbah? Ya kamu kan tahu, bapak kamu itu orangnya kayak gimana. Kalau dia nggak suka, ya nggak suka. Orangnya tuh keras. Terus terang, Mbah, saya kesini nggak diketahui bapak saya. Nah terus kalau nanti bapakmu tahu gimana? Ya pokoknya sih Mbah saja yang tahu. Jadi gimana caranya biar bapak nggak tahu? Ya udah, tapi rahasia ya, kata Mbah Wajo. Ya Mbah, saya jaga rahasia ini. Kamu lahirnya hari apa? Istri kamu lahirnya hari apa? Pak Sanusi pun ditanya, dijelaskan, dan dihitung dengan hitungan Jawa. Menurut hitungan, kamu bisa masuk ke tempat keramat itu di malam Jumat Legi. Malam Jumat, Mbah? Iya, dan jamnya itu jam 11 malam. Nggak kurang, nggak lebih. Pokoknya jam 11 kamu udah duduk di situ. Tapi sebelum kamu duduk, ada tata caranya. Tapi sebelum itu, kamu ngomong dulu sama istrimu. Kalau kamu udah dapat izin, nanti baru Mbah kasih tahu tata caranya. Iya Mbah. Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti saya kesini lagi. Mbah Wajo pun hanya menganggukkan kepalanya. Saat pulang ke rumah, Pak Sanusi papasan dengan bapaknya. Kamu dari mana, Sanusi? Jam segini baru pulang. Nyari-nyari kerjaan, Pak. Daripada saya sehari-hari jadi petani kayak gini, pinggangnya nggak kuat, Pak. Seumur-umur bapak kan tahu, aku nggak suka jadi petani. Kalau nggak dipaksa, saya nggak bakalan mau, Pak. Sanusi dengar ya. Jadi petani itu senang berkah. Beras ada, hasil panen bagus ya alhamdulillah. Kita tidak kurang makan. Ya ndak kurang makan memang. Tapi bapak ingat nggak, saya dulu kayak gimana? Saya sekolah cuma sampai SMP. Terus saya jadi kuli di Jakarta. Sampai ketika saya mau nikah, saya suruh nyari uang sendiri. Saya tidak mau sengsara lagi. Nah terus kamu maunya apa? Ya makanya saya keluar nyari informasi. Barangkali ada kerjaan. Syukur-syukur di kota atau di mana. Ya udahlah, terserah kamu aja. Yang penting bapak udah ngingetin kamu. Pokoknya jangan yang aneh-aneh. Iya Pak, siap. Mungkin pikiran Pak Sanusi waktu itu, bapaknya seperti sudah punya firasat kalau ia mau datangi tempat keramat itu. Karena kata-kata yang keluar itu menunjukkan kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Sanusi langsung menemui istrinya. Pak Sanusi langsung ngomong, kira-kira ibu mau ndak kalau kita ngerubah nasib? Rubah nasib gimana Pak? Memang bapak dari mana tadi? Bu, bapak itu coba nyari-nyari solusi. Ya bapak jujur saja, nggak sanggup jadi petani kayak gini terus bu. Capek. Tiap hari nggak ada hasil yang memuaskan. Jujur saja bu, bapak nggak kuat kayak gini terus. Terus bapak mau kerja apa? Tanya istrinya. Ya makanya bu, bapak mau nyari petunjuk, mau nyari solusi lewat Pak Wajo. Pak Wajo yang mana? Tetangga kita itu. Iya bu. Kira-kira ibu ngizinin bapak enggak kalau misalnya bapak minta tolong sama Pak Wajo? Ya kalau ibu sih izinin.
Yang penting baik untuk keluarga kita. Ya udah Bu, kayak gini aja. Besok kalau pas Bapak ke sawah, Ibu temani saya ke rumahnya Pak Wajo ya. Iya Pak. Nah esok harinya, setelah dari sawah, Pak Sanusi dan istrinya ke tempat Mbak Wajo. Silakan masuk. Oh, ini istri kamu. Hehe, ya Mbah. Istri saya minta dijelasin tentang obrolan kita kemarin, Mbah. Jadi gini, suamimu ini pingin dapat petunjuk agar hidup ke depannya itu lebih enak. Nah, untuk bisa mendapatkan petunjuk itu, suami kamu itu harus tirakat atau semedi. Kamu ngizinin kan? Jadi nanti kalau misalnya betapa itu bisa mendapatkan petunjuk atau ilham yang bisa memberikan jalan kemudahan untuk suami kamu. Katanya suami kamu itu gak betah jadi petani, ingin merubah nasib. Kalau memang jodoh rezekinya, ya pasti bisa. Memang ini apaan sih Mbah? Semedi gimana? Gini, saya jelasin dulu. Pak Sanusi itu mau tirakat di tempat yang dimana saya menjadi kuncinya. Nah, saya tahu betul bagaimana orang yang bisa diterima dan tidak. Dan kebetulan semalam suami kamu itu udah ngobrol sama Simba. Setelah tak hitung-hitung hari lahir kalian, kalian bisa dan mudah diterima di tempat keramat itu. Tapi Mbah, kalau bapak ibu mertua saya tahu gimana? Makanya kamu diajak ke sini sama suami kamu itu, biar gak diketahui sama bapak ibu kamu. Yang penting kamunya jaga rahasia. Iya Mbah. Nah terus gimana? Suami kamu diizinkan? Ya pokoknya yang baik buat keluarga, gak masalah Mbah. Setelah mendapatkan izin dari istrinya, Mbak Wajo menjelaskan, begini intinya, kalian kan sudah sepakat nanti pas Jumat Legi, seperti yang sudah Simba jelaskan, kamu datang itu jam 10 malam ke sini. Nanti semuanya Mbak jelaskan. Kalian balik saja dulu. Jangan sampai bapak ibu kalian mengetahui kalau kalian dari sini, karena bapak kamu itu tidak suka sama Simba. Ya Mbah, kalau begitu saya pulang dulu ya Mbah. Mereka berdua pun balik. Singkat cerita, setelah beberapa hari, waktu yang ditunggu pun tiba. Ya, Jumat Legi, sekitar jam 10 malam. Setelah bapak ibunya atau keluarga dari Pak Sanusi sudah istirahat, lewat pintu belakang Pak Sanusi keluar menemui Mbak Wajo. Mbak Wajo langsung mengantarkan Pak Sanusi ke tempat yang dimaksud, dan tata cara ritual pun dijelaskan sembari menunggu jam 11 malam. Nah kebetulan malam Jumat itu, ketika Pak Sanusi sama Mbak Wajo menuju ke tempat keramat, lingkungan sudah sangat sepi. Setelah semuanya dijelaskan, Simba kunci ini masuk ke dalam gubuk yang terletak di belakang pohon besar itu. Pak Sanusi diminta untuk semedi, sementara Mbak Wajo masuk ke tempat itu jam 11 tepat. Kamu duduk di situ, jangan kemana-mana. Nanti kamu akan ditemui oleh sosok yang akan membantu kamu. Apa yang dia minta, kamu turuti saja. Ya Mbah. Suasana malam itu seketika mencekam. Duduk bersila ditemani tiupan angin malam yang kian menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut yang mulai terasa berawal dari tiupan angin, kini jadi rintik-rintik hujan. Padahal langit terang benderang, cahaya rembulan pun menemaninya. Tapi entah dari mana rintik-rintik hujan itu datang. Setelah kejadian yang agak aneh itu,
disusul dengan suara-suara tawa layaknya kuntilanak yang membuat Pak Sanusi waktu itu merasa ketakutan. Namun perkataan Mbah Wajo selalu diingat. Jangan sampai kamu takut. Jika kamu takut, mending tidak usah. Kita balik saja. Pak Sanusi sudah bertekad akan merubah nasib keluarganya. Mantra yang sudah diajarkan itu dibaca. Pak Sanusi melihat tempat keramat itu seperti bukan pohon besar yang dia lihat sebelumnya, tapi sebuah istana kerajaan. Pak Sanusi pun disuruh masuk, diantar sama 2 prajurit dengan pakaian kerajaan. Silakan Anda masuk. Sudah ditunggu sang raja. 2 prajurit itu mengantar Pak Sanusi menghadap ke raja. Kamu kesini minta apa? Dan ada perlu apa, Sanusi? Aku ingin mendapatkan petunjuk agar nasibku berubah. Aku ingin jadi orang sukses. Aku ingin menjadi orang kaya raya. Baiklah, tapi kamu harus menyerahkan anak ayam untukku. Maka kamu akan menjadi orang sukses dan kaya raya. Setelah sang raja mengucapkan itu, 2 prajurit kembali mengantar Pak Sanusi keluar. Setelah Pak Sanusi kembali duduk bersila dan membaca mantra, istana kerajaan tadi seketika menghilang. Tepat jam 12 dini hari, Mbah Wajo datang untuk menemui Pak Sanusi. Sudah ditemui sama sosok penunggu di situ kan? Apa yang dia minta? Dia cuma minta anak ayam, Mbah. Ya udah, kita pulang dulu aja. Ngobrolnya dilanjut di rumah. Karena tempat keramat itu menuju ke rumah Mbah Wajo tidak terlalu jauh, jadi hanya memakan waktu 25 menit aja. Setelah sampai di rumah, Mbah Wajo kembali menjelaskan. Sekarang kamu tinggal turuti apa mau dari sosok itu. Tapi biasanya ayam itu bukan ayam asal-asalan. Kalau kamu bisa, ayamnya itu ayam cemani. Kamu tahu kan ayam cemani? Ya Mbah, saya tahu. Ya sudah, cari anak ayam yang belum pernah kawin. Yang belum pernah kawin berarti yang temanggang atau tanggung. Jangan yang sudah dewasa. Mau jantan mau betina terserah. Yang penting jangan yang sudah kawin. Itu saja pesan Simba. Iya Mbah. Ya sudah, kamu pulang saja. Setelah kamu dapatkan ayam itu, tunggu Jumat Legi untuk menyerahkan ayam itu. Karena sudah ada hitungannya. Tak boleh asal-asalan. Setelah diminta pulang sama Mbah Wajo, Pak Sanusi sampai di rumah, langsung menceritakan ke istrinya. Bu, aku dapat petunjuk. Aku cuma diminta nyari ayam cemani hitam yang belum kawin. Hah? Ayam cemani? Kita nyarinya di mana? Ya kita cari saja Bu. Yang penting kita usaha dulu. Jadi istrinya Pak Sanusi itu tidak tahu apa-apa. Pokoknya ngikutin apa yang dikatakan Pak Sanusi. Setelah beberapa hari Pak Sanusi melakukan ritual. Sembari garap sawah, Pak Sanusi ke pasar nyari ayam cemani. Namun sudah hampir 3 minggu tidak juga menemukan. Sampai Pak Sanusi meminta istrinya, Bu, Mbok bantu nyari ayam. Bapak ini waktunya ndak ada Bu. Kalau suamimu ketahuan sama bapak dan ibu gimana? Ibu aja yang pergi ke pasar. Barangkali rezeki ibu bisa dapat ayam itu. Ya udah, biar saya yang nanti cari. Bapak kerja saja di sawah. Sekitar 4 minggu lebih, sepasang suami istri itu mencari ayam cemani. Sampai akhirnya 1 bulan kurang 3 hari, anak ayam cemani itu
baru didapatkan dari salah satu pasar yang sangat jauh dari tempat tinggal Pak Sanusi. Akhirnya nemu juga ya Bu. Tapi nanti malam belum Jumat lagi, kurang 3 hari lagi. Ini ayam mau taruh di mana? Soalnya kalau misalkan ditaruh di rumah, nanti ketahuan bapak ibu dan pasti jadi omelan. Bahkan bukan omelan lagi, karena ayam ini kan ayam cemani, ayam yang jarang dipelihara oleh orang umum. Gimana ya Bu? Mau dibawa kemana ayam ini? Kalau ditaruh Mbak Wajo gimana Pak? Ya udah ayo, kita ke sana sekarang. Mbah, saya sudah dapat ayamnya. Saya titip ayamnya di sini ya Mbah. Ya sudah, sini terus saja di dalam rumah Simbah, biar tak rawat. Setelah tiba waktunya, sekitar jam setengah 11 malam, di malam Jumat Legi, Pak Sanusi menemui Mbak Wajo dan langsung membawa ayam tersebut ke tempat keramat. Ayam itu diletakkan di bawah pohon besar. Tepat jam 11 malam, Pak Sanusi mulai membaca mantra. Istana kerajaan tak menampakkan wujudnya lagi. Namun, terdengar suara jeritan dan tangisan meminta tolong dari berbagai sudut. Suara itu membuat Pak Sanusi merasa ketakutan. Tiba-tiba bayangan orang yang disiksa semakin jelas di hadapannya. Alam bawah sadarnya Pak Sanusi melihat banyaknya orang tersiksa, dicambuk, ditarik tanpa rasa belas kasih. Apa ini? Kenapa aku melihat seperti ini? Tapi tekad nekatnya Pak Sanusi masih tetap bulat. Dia tetap baca mantra, walaupun melihat banyaknya orang yang tersiksa dengan tangisan minta tolong, jeritan anak-anak sama orang tua. Semuanya disaksikan oleh Pak Sanusi. Setelah apa yang dilihat tadi, kedua prajurit ini kembali datang, dan kerajaan itu mulai terlihat kembali. Sementara penampakan yang tadi sudah menghilang. Pak Sanusi diminta masuk. Saat masuk, sang raja berkata, "Bukankah kamu sudah melihat itu semua? Siapapun yang akan menjadikan pengikutku, jika orang itu membangkang, maka akan tersiksa." "Aku tidak akan membangkang, Raja." "Bagus. Sekarang pulanglah, dan akan aku kabulkan semua permintaanmu. Dan potong anak ayam itu untukku." "Iya, Raja." Dan dua prajurit itu mengantar Pak Sanusi untuk keluar. Saat dia keluar, Pak Sanusi segera memotong anak ayam itu. "Jadi Simba tahu kalau ayam ini bakal saya potong, Mbah?" "Ya tentu. Sudah pasti kamu disuruh potong ayam itu." Pemotongan ayam itu dibantu Mbak Wajo dengan memegang bagian kaki sama sayap, sementara bagian kepala dipegang sama Pak Sanusi. Di kegelapan malam, di bawah pohon besar, saat kepala ayam itu dipegang oleh Pak Sanusi dengan pisau yang ada di tangan kanannya untuk menggorok leher ayam cemani yang sudah di depan matanya. Namun dalam sekejap, yang dilihat oleh Pak Sanusi itu bukan ayam, tetapi anak kandungnya yang paling terakhir. Pisau yang digenggamnya dan tangan yang menggenggam kepala ayam seketika terlepas. "Mbah, apa ini, Mbah?" Tapi ketika dia lihat kembali ayam itu, ya, wujudnya ayam. "Apa-apaan ini, Mbah? Aku tadi lihat bukan ayam cemani, tapi anak bungsuku. Tapi ini kenapa berubah lagi menjadi ayam?" Seketika itu, Mbak Wajo langsung marah sama Pak Sanusi. "Sanusi, ini tempat keramat. Kamu jangan membentak-bentak di sini." "Mbah, aku tidak mau melakukan ini." "Sanusi, kamu diminta apa sama penunggu di sini? Memotong ayam kan?"
Ya sudah, potong saja. Ini ayam, bukan anak kamu. Dengan perasaan takut, Pak Sanusi kembali memegang kepala ayam. Karena yang dia tadi lihat itu adalah anak bungsunya. Pisau yang terjatuh kembali diambil. Setelah siap disembeli, dari mulut Pak Sanusi terucap, Bismillahirrohmanirrohim. Duar! Seketika suara petir menyambar ayam yang akan disembeli. Sampai Pak Sanusi dan Pak Wajo benar-benar ketakutan. Karena kilatan cahaya itu benar-benar nyata berada di depan mereka. Sampai ayam itu terlepas. Pak Sanusi spontan langsung menjauh dari tempat itu. Namun ia kebingungan karena tidak melihat Mbak Wajo. Astagfirullahaladzim. Mbah, bangun Mbah. Mbak Wajo ternyata tergeletak akibat kesambar petir. Beberapa kali dibangunkan sampai Pak Sanusi teriak-teriak minta tolong. Mbak Wajo tetap tak sadar. Namun ketika dicek denyut nadinya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Sanusi kebingungan harus bagaimana. Karena di tempat itu sama sekali tidak ada orang kecuali dirinya dan Mbak Wajo. Sampai akhirnya dia balik mengabarkan ke keluarganya Mbak Wajo. Tolong, itu Mbak Wajo, tolong, bawa Mbak Wajo. Gimana Pak Sanusi? Pelan-pelan ngomongnya. Itu Mbak Wajo meninggal dunia Mbak. Hah? Yang benar kamu. Terus sekarang bapak saya di mana? Di bawah pohon keramat Mbak. Mereka bergegas ke pohon itu dengan meminta bantuan beberapa warga yang tak sengaja berpapasan. Tubuh Mbak Wajo kosong akibat kesambar petir. Seluruh warga akhirnya terbangun karena kepanikan itu. Sampai bapaknya Sanusi akhirnya tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Sanusi. Pak Sanusi kena omelan orang tuanya. Seandainya kamu benar-benar sampai bunuh ayam itu, mungkin anak kamu sudah mati. Tapi Allah masih melindungi kamu. Dari kemarin bapak sudah punya firasat. Dan ibu kamu juga mimpi kamu bawa ayam yang akan dibuang. Dan ternyata benar dugaan bapak. Bapak yang memohon meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Ya Allah, lindungilah anakku dari segala kesesatan dan segala kemusyrikan. Lindungilah anak-anakku dan cucuku. Dan jawaban dari Gusti Allah membuat kamu tersadar, nak. Ya sudahlah, semua ini sudah terjadi. Tapi yang penting, kamu dan anak-anakmu dan keluarga kita masih utuh. Soal Mbak Wajo itu urusan dia dengan penunggunya. Tapi semoga ini menjadi pelajaran buat kamu, Sanusi. Jangan pernah sekali-sekali kamu berpikir untuk dapat kekayaan yang mengorbankan nyawa anakmu. Ingat pesan bapak, pesan ibu. Kamu ini anak laki-laki. Dan memang bapak tidak pernah mendidik kamu, membesarkan kamu dengan pendidikan yang layak, seperti anak-anak pada umumnya. Maafkan bapak, nak. Dulu bapak itu cuma buruh tani, yang alhamdulillah sekarang sudah punya sawah. Dan sawah itu akan menjadi hak milik kamu. Kamu tinggal mengelola saja. Kenapa bapak minta kamu menjadi seorang petani? Agar kamu tahu jerih payahnya menjadi orang susah kayak gimana, dan merasakan bagaimana yang namanya selembar uang itu sangat berharga. Agar kamu jangan merasa semua itu adalah kamu yang memiliki. Semua itu butuh perjuangan, nak. Semua itu butuh proses untuk menjadi orang sukses. Bapak bersyukur sudah punya banyak petak sawah. Tapi semua ini juga bapak usahakan untuk kamu dan anak-anak kamu.
karena kamu cuma anak bapak satu-satunya Sanusi. Jadi pesan bapak, jangan pernah sekali-sekali kamu datang ke tempat keramat ataupun tempat yang terkait dengan kemusyrikan. Sekarang kalau kamu mau buka usaha, silakan jual sawah bapak. Bapak ikhlas, daripada kamu harus mengorbankan anak kamu sendiri. Bapak masih ada sawah yang bapak bisa digarap. Mendengar perkataan bapaknya ini, Pak Sanusi, istrinya serta anak-anaknya menangis. Kenapa bapak tidak menyekolahkan anak-anak kamu? Karena agar kamu sebagai kepala keluarga itu berpikir bagaimana caranya mendidik anak yang benar. Insya Allah kalau Tuhan yang berhendak, itu tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anak kamu saat ini putus sekolah, itu tidak apa-apa. Semoga Allah berhendak untuk membuat anak-anak kamu lebih sukses ke depannya dan mengetahui bagaimana jerih payah seorang bapak, seorang ibu untuk bisa menafkahi dan mendidik anak-anaknya. Pak Sanusi pun menangis, meminta maaf sama bapak ibunya. Maafkan saya ya Pak Bu. Pak Sanusi bersyukur punya seorang bapak yang ternyata maksud dan tujuannya sebagai buruh tani adalah untuk mendidik dia menjadi seorang yang mandiri. Dan cerita pun selesai. Sebuah kisah atau pengalaman hidup dari pasangan ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Ambil sisi baiknya. Semoga dari kisah ini kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.